Semeton hebat, kembali lagi bersama Mulia Adu Bali bersama saya Mita dan saya Sophie. Kali ini kita sudah berada di salah satu pengrajin hiasan janur yang berada di Jalan Raya Bono, Desa Bono, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, jadi penjor merupakan hiasan penting yang wajib ada saat upacara keagamaan Hindu di Bali. Nah, penjor merupakan lambang dari kemenangan. Nah, ketika menjelang upacara atau Hari Raya Galungan di Bali, masyarakat Bali akan membeli hiasan ini karena sangat praktis dan sangat mudah digunakan. Nah, seperti apa proses pembuatannya dan apa saja jenis-jenisnya? Yuk langsung saja kita lihat. Oke Semeton, jadi hari ini kita sudah bertemu langsung dengan owner dari usaha Pandai Lontar yang berada di Desa Bono. Om Swastiastu, Mbak. Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan siapa namanya, Mbak? Perkenalkan nama saya Madiranti. Madiranti. Iya. Ibu Amini. Oke, langsung saja, Mbak. Sudah berapa lama usaha ini berdiri? Kalau untuk usaha ini berdiri sekitar tahun 2000. 2000. Yeah. Berarti sudah 23 tahun ya, Mbak? Yeah, lama banget nih. Yeah. Nah, oke, jadi selain hiasan penjor yang sudah kita ketahui ini ya, Mbak ya, terus ada hiasan jenis apa lagi yang sudah Mbak produksi selama ini? Kalau di sini juga ada untuk hiasan gebogan yang untuk di sesajen itu. Terus ada perlengkapan upacara ngaben juga beberapa. Terus ada pernak-pernik alat-alat yang sekiranya dibutuhkan untuk upacara adat seperti itu. Jadi kalau untuk hiasan-hiasan yang terbuat dari endal di sini sudah dibilang cukup lengkap ya, Mbak ya. Benar. Nah, untuk bahan baku atau daun lontarnya itu didapatkan dari mana, Mbak? Nah, untuk bahan baku daun lontar ini kita nyarinya dari luar Bali, yaitu di Sumba, Sumbawa, dan dari Madura. Berarti semua bahan bakunya itu didatangkan Dari luar Bali. Benar. Oke, terus jenis-jenis produksi yang Mbak sebutkan tadi bisa kita lihat langsung nggak, Mbak? Bisa, tentu saja kita banyak sekali punya produk yang ingin kita perlihatkan. Oke teman-teman, untuk melihat-lihat produk perhiasan penjor ini kita akan didampingi oleh Anak Agung Aji Tirtarai. Yuk langsung saja. Wah, sangat banyak sekali ya produksi Made ini. Ini apa namanya ini, Dek? Ini namanya cili, tapi yang ukurannya yang lebih kecil. Oh, cili. Berarti untuk hiasan sesajen Banten ya. Benar. Nah, ini banyak sekali ada hiasan Banten dalam bentuk cili. Di antaranya ini adalah sama juga, tapi di sini sudah seperti sterilisasi daripada muka manusia. Sudah ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada hiasan mahkota. Kemudian ada juga hiasan telinga. Nah, ini sangat bagus sekali. Kalau ini apa namanya ini? Ini cili juga, tapi di bawahnya diisi hiasan seperti sayap. Oh, terpisah iya. dia. Iya. Ini untuk di atasnya. Nah, ini ya cili ini juga sama sterilisasi daripada kayonan ya dan kepat. Nah, ya kemudian ini ditempatkan di atas, kemudian ini di samping dari gebogan itu sendiri. Nah, itu baru cili saja. Nah, banyak sesungguhnya cili itu walaupun sama tapi ukurannya juga berbeda ya. Yang
produk-produk yang lain. Saya lihat di sini, wah ini bagus sekali ini. Nggih. Ini juga ada lamak ya. Ya. Lamaknya wah, bagus sekali ini lamaknya. Sudah warna-warni ya, dengan lontar warna-warni. Nah ini kalau lamak ini siapa yang bikin deh? Ibu saya kebetulan nggih. Kalau Made sendiri bisa? Bisa. Oh ini pengrajin muda ya, betul-betul kreatif sekali. Ini masih anak muda ya, tidak hanya mengandalkan ibunya saja, pekerjaan-pekerjaan yang rumit seperti ini juga anak-anak muda sebetulnya bisa. Nah ini kita tidak merasa khawatir bahwa dari generasi berikutnya akan hilang kebudayaan kita seperti ini. Bahkan semakin berkembang, ini sudah sangat berkembang sekali. Yang dulunya mungkin dari daun nao atau ambu ya, nah sekarang sudah dibikin dari lontar dan lebih awet. Kalau ini apa namanya nih? Ini ceniga. Ceniga. Iya. Ini gonjarnya, dia kanan kiri. Kalau di daerah saya capah rasanya ini ya. Capahnya. Iya, beda-beda nih penyebutan setiap Ya, daerah. ini cenigo sudah lengkap dengan capahnya. Ini cenigo yang biasa ditempatkan di pelinggih-pelinggih, di depan pelinggih. Nah ini cenigo ini juga dulunya terbuat dari bambu, sekarang sudah dibuat dari lontar, tinggal lebih awet, lebih lama. Ini namanya apa deh? Ini tamyang juga. Oh, tamyang ya. Tamyang ini dalam ukuran yang cukup besar juga ya. Biasanya dipergunakan pada saat hari raya Nyepi, raya Kuningan. Hari raya Kuningan, nah, kemudian ini sebagai simbol tameng atau penjaga. Atau juga ada orang yang mengatakan ini adalah simbol cakra, senjatanya Dewa Wisnu. Nah, kalau ini apa namanya, Mbok? Kalau ini namanya paku pipit. Ini biasanya digunakan untuk hiasan di bagian atas atap. Biasanya ada di acara calon arang gitu. Di panggung-panggung gitu biasanya. Ini apa? Kalau ini namanya bunga seri. Iya, bunga seri. Ada juga dipakai untuk dekorasi atau di upacara juga, untuk hiasan di upacara ngaben gitu, seperti itu. Ini kalau ini sampian gebogan ya, Mbok? Niki sampian gebogan, tapi bahannya nika dari busung nika. Oh, Busung Sulawesi nih. Kalau yang lontar ada juga yang bahan utamanya lontar. Biasanya Mbok buat sendiri juga. Nggih. Untuk proses pembuatannya Mbok berapa lama kira-kira? Untuk buat satunya itu karena ini cukup rumit nih kan, bisa 2 jam kan nih kan, ini yang detail-detailnya nika yang susah. Sama berarti sama yang ini ya, Mbak ya? Kalau ini bahan utamanya lontar itu, tapi ini sedikit lebih mudah nih kan buatnya. Rumit nih. Mbak, jadi ini bunga yang terbuat dari daun lontar. Iya. Biasanya ini dipakai untuk apa, Mbak? Ini biasanya untuk dekorasi. Biasanya juga dipakai untuk pengrajin membuat bakang-bakang, tamyang yang tadi seperti itu. Tapi warnanya udah lengkap ya, Mbok? Ini warnanya bermacam-macam warna. Ada ini motifnya yang mawar. Itu juga ada yang cempaka, yang sandat seperti itu dengan variasi warna yang berbeda-beda. Jadi ini motif mawar. Untuk warnanya Mbok juga yang mewarnai sendiri? Itu pengrajinnya langsung. Oh, langsung. Bahan utamanya kan warnanya putih. Jika dicelup pakai pewarna, itu dikeringkan baru dibuat seperti ini. Ini Mbak buat di sini sendiri apa orang lainnya? Ini kita punya pengrajinnya nih, biasanya mereka ngambil bahan di sini, habis itu mereka kerjakan, habis itu dijual lagi ke sini kan. Pandai lontar ya, selain membuat atau memproduksi alat-alat upacara maupun perlengkapan penjor, juga membuat prasi. Nah ini salah satu karya prasi, itu karya seni lukis di atas lontar, itu namanya prasi ya. Ini karena anak-anak di Gianyar atau di Belah Batu khususnya itu dapat mata pelajaran prasi. Karena anak SMP, anak SMA diberikan pelajaran prasi. Nah ini adalah salah satu pelestarian budaya juga yang sangat bagus sekali untuk dikembangkan ke depannya.
Karena lukisan prasi ini sudah sangat langka sekali di Bali. Nah ini juga ada salah satu, kalau ini itu adalah prasi dengan menggambarkan Dewa Wisnu, ya. Sedangkan ini prasi ya yang menggambarkan kehidupan masyarakat Bali. Nah itu ya, ini perlu dikembangkan dan dilestarikan. Bahkan untuk pelajar yang lain mungkin ya, seperti di daerah-daerah yang lain, ini perlu, ini karena sudah langka sekali. Oke Mbok, jadi itu saja yang kami tanyakan di kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga usaha Mbok ini semakin lancar, semakin berkembang, dan semakin dikenal banyak orang. Nah, buat teman-teman yang masih bingung cari perlengkapan penjor atau perlengkapan upacara lainnya, bisa banget datang ke toko Pandai Lontar yang berada di Desa Bono, Kecamatan Labatu, Kabupaten Gianyar, atau bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Akhir kata kami ucapkan para masalah. Om Santi Santi Santi.